Hai teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Anak Kemenyan oleh Mbah Ngesot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Anak Kemenyan. Di sebuah hutan tropis yang jauh dari kehidupan manusia, berjalan tergesa seorang lelaki berbadan kurus dan rambutnya keriting. Hutan buyut, itulah orang-orang menyebutnya. Pohon-pohon di sana berukuran besar, batangnya selalu basah, akarnya merambat ke segala arah. Tak ada jalan setapak di sana, sehingga lelaki itu harus menebas tumbuhan apapun yang menjuntai menghalangi jalannya. Ia berhenti sejenak dan mendongak ke langit. Cuaca sedang mendung, seperti akan segera turun hujan. Ia harus segera sampai di tujuannya. Sesekali dilihatnya jarum kompas yang dipegangnya untuk memastikan kalau langkahnya tetap ke arah selatan. Lelaki itu bernama Rian. Ia nekat masuk ke hutan buyut untuk mengambil getah pohon kemenyan. Getah pohon itu dipercaya bisa membuat istrinya hamil. Sudah berbagai cara yang Rian lakukan agar bisa dikaruniai seorang anak. Tapi semua cara itu gagal. Istrinya tak kunjung hamil. Pernikahannya dengan Nova sudah menginjak 15 tahun. Ia malu terus-terusan jadi bahan obrolan tetangga dan keluarga karena dituduh mandul. Mengenai pohon kemenyan di hutan buyut, ia tahu dari salah satu rekan kerjanya yang juga mengalami masalah yang sama. Ajaibnya, setelah istrinya memakan getah pohon kemenyan, bulan berikutnya langsung hamil. Kata temannya itu, hanya ada satu pohon kemenyan di hutan buyut, dan jarang sekali ada orang yang berani datang ke sana. Rian menghentikan langkahnya. Ada sebuah rumah tua di sana. Ia tersenyum. Kata rekannya, pohon kemenyan itu tumbuh di depan rumah tua. Entah siapa yang dulu membangun rumah tersebut di tengah hutan seperti itu. Segera Rian menghampiri rumah tersebut dan benar saja, ada sebatang pohon kemenyan di depan rumah itu. Tas gendongnya dilepas. Ia juga membuka sepatunya. Kemudian memanjat pohon itu dengan perlahan. Awalnya ia kesulitan karena bahan pohon tersebut licin dan berair. Rian harus menebas beberapa dahan terlebih dahulu sebelum mengiris batang pohon. Getah tersebut tidak akan langsung keluar, melainkan harus menunggu terlebih dahulu. Rian mengusap dahinya yang basah oleh keringat. Dengan golok kecil yang ia gunakan, batang pohon tersebut dilukai sayat demi sayat. Setelah dirasa cukup, ia memasukkan kembali goloknya ke dalam rangka. Ia harus tetap di hutan sampai getahnya muncul. Dan tak ada pilihan lagi bagi dia selain menginap di dalam rumah tua itu. Dinding rumahnya sudah dirambat tumbuhan. Lantainya kotor sekali dan pintunya menganga. Tak ada daun pintu terpasang di sana. Ia memperhatikan sekeliling. Sudah sangat acak-acakan. Banyak kayu-kayu bekas furnitur berserak. Rian juga menemukan sumur yang masih berair di halaman bagian belakang rumah. Katrol, alat untuk menimba sumur, masih berfungsi. Terlihat seperti baru diperbaiki oleh seseorang. Mungkin saja rekan Rian yang tempo hari mencari getah kemenyan untuk istrinya. Ia kembali ke ruang tengah. Ada 2 kamar di rumah itu. Semuanya sudah tak berpintu. Jendelanya melompong, tak ada kaca. Banyak daun-daun kering berserak di lantai. Rian menyingkirkan daun tersebut menggunakan sepatunya. Setelah lumayan bersih, ia duduk sambil mendongak, menarik napas lega. Ia memeriksa smartphone-nya dan tersenyum. Ternyata masih ada sinyal di tengah hutan seperti ini. Ia ingin berkabar pada Nova. "Halo Nov,
Sayang, kok belum pulang? Aku lagi ada tugas mendadak di luar kota. Kemungkinan besok aku baru akan pulang. Oh begitu. Tugas di mana sayang? Bandung. Ya sudah, hati-hati ya. Kamu bahkan gak bawa pakaian ganti. Aku bisa beli kok Nov di sini. Ini kamu lagi di mana? Kok sepi banget? Ini lagi di toilet. Rian berbohong. Ia tak mau istrinya tahu kalau ia sedang berada di hutan buyut. Ya udah kalau gitu, aku lagi masak mie nih. Oh, oke. Baik sayang. Rian menutup telepon. Di dalam tasnya ada sebuah tikar kecil yang sengaja ia bawa untuk alas tidur. Tikar itu digelar. Ia membaringkan badan berbantal tas gendong. Hari yang sangat melelahkan bagi Rian. Ia berharap besok getah itu bisa diambil. Entah jam berapa, Rian terbangun. Bukan karena nyamuk atau gangguan binatang melata, melainkan karena suara katrol berdenyut, seperti ada seseorang yang sedang menimba air. Rian tergeraga bangun dan langsung berdiri. Ia merogoh senter dari dalam tasnya. Apakah ada seseorang yang menghuni rumah ini? Tanya Rian dalam hati. Dengan penuh rasa penasaran, ia mendekati sumber suara tersebut. Rian kemudian terperanjat saat cahaya senternya menyinari tubuh seorang nenek yang sedang menimba air di sana. Sebisa mungkin, ia berusaha untuk tidak panik. Mungkin saja, nenek itu memang tinggal di hutan ini, pikir Rian. Walau cahaya senternya menyinari tubuhnya, tapi nenek tersebut tak memperdulikannya, malah terus menimba air. Suara derit katrol sangat nyaring, membuat Rian ngilu mendengarnya. Nek, penasaran, ia lantas mendekat perlahan. Maaf, saya numpang tidur di rumah ini, lanjut Rian. Nenek itu tetap sibuk menimba air. Nenek tinggal di dekat sini ya? Rian semakin dekat. Sekiranya 1 meter, jarak Rian pada si nenek tersebut. Tiba-tiba saja menguar bau kemenyan menusuk hidung Rian. Ia memberhentikan langkahnya. Dahinya mengerut dan saat menoleh ke belakang, dilihatnya banyak lelaki yang sedang duduk sila di ruang tengah. Anehnya, wajah mereka semua menyerupai wajah Rian. Melihat kejadian aneh tersebut, Rian ketakutan. Ia langsung berlutut meminta ampun. Rian paham bahwa tak ada jalan untuk lari. Dan ia sudah memprediksi hal ini sebelumnya. Gangguan goib pasti akan jadi tantangan untuk mendapatkan getah pohon kemenyan. Ampun Mbah, saya cuma mau getah pohon kemenyan. Maafkan saya kalau mengganggu. Rian menundukkan kepala, matanya terpejam, dan keringatnya mengucur di wajah. Tak lama setelah itu, kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Seketika, ia jatuh terkapar di lantai. Keesokan paginya, ia tersadar. Buru-buru, Rian memeriksa batang pohon kemenyan. Getah tersebut sudah muncul dan mengkristal. Ia mengoreknya dengan pisau, kemudian memasukkan getah tersebut ke dalam tasnya. Setelah itu, ia bergegas pergi. Ia ingin segera memberikan kemenyan tersebut pada istrinya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengurus kemenyan tersebut, kemudian melarutkannya ke dalam air hangat. Ia sangat yakin kalau kemenyan ini bisa membuat istrinya hamil. Rian tidak sabar, ingin segera punya keturunan. Saat istrinya sedang menonton TV di kamar, ia lantas memberikan segelas air yang sudah dicampur bubuk kemenyan tersebut. Air apa ini sayang? Ini air jampe, biar kita cepat punya keturunan. Kamu minum ya. Nova mengangguk, kemudian menghabiskan air tersebut. Ajaibnya, seminggu kemudian, Nova langsung mual-mual dan setelah dicek, dia benar-benar hamil. Rian langsung memeluk istrinya dengan penuh bahagia. Setelah ia menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya Nova hamil juga. Ia mengabarkan kehamilan istrinya pada semua keluarga
kerabat, dan rekan kerjanya. Semua ikut bahagia. Di bulan ke-8 kehamilan Nova, tiba-tiba saja perutnya mengempis. Jabang bayi yang ada di dalam perutnya hilang entah kemana. Ia menangis panik. Rian tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika akan membawa istrinya untuk konsultasi ke dokter, Rian terkejut bukan main karena melihat ada sebatang pohon kemenyan yang tiba-tiba tumbuh di halaman rumahnya. "Sayang, itu pohon apa? Kok tiba-tiba ada di halaman rumah kita?" tanya Nova. "Kemenyan, Nov. Itu pohon kemenyan." Pohon itu terlihat sama persis seperti pohon yang ia jumpai di hutan buyut. Ada apa ini sebenarnya? Dokter tidak mengerti dengan apa yang dialami Nova. Kandungannya tiba-tiba raib, seperti ada yang mengambil jabang bayi dalam perutnya. Setiap malam, Nova menangis. Ia tidak bisa merelakan bayinya yang hilang. Rian sudah berusaha untuk menenangkannya, tapi Nova benar-benar sedih dan kadang malah melamun sendiri di jendela kamarnya. Soal pohon kemenyan di depan rumah Rian, ia sudah mencoba untuk menebang pohon tersebut. Tapi batang pohon itu sangat keras, seperti batang besi yang tak bisa dirobohkan. Berbagai cara sudah Rian lakukan untuk menebang pohon tersebut, tapi semuanya sia-sia. Rian yakin, ini bukan pohon sembarangan. Seperti yang pernah ia saksikan malam itu, istrinya sudah tidur dengan pulas. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang perempuan menyanyikan lagu Dina Bobo di halaman rumahnya. Suara itu terdengar halus dan menakutkan. Rian heran, kenapa malam-malam seperti ini ada orang yang menyanyi. Sengaja ia tak menyalakan lampu rumah. Langkahnya sangat hati-hati mendekat ke arah jendela. Ia buka sedikit tirai jendela rumahnya agar bisa mengintip. Anehnya di sana ia tak melihat apapun. Batang pohon kemenyan itu masih tegak berdiri. Tidak ada orang di sana. Suara perempuan itu pun berhenti. Rian mengembuskan napas lega. Tapi lagi-lagi, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, perempuan itu kembali bernyanyi. Rian tak mau membangunkan Nova. Ia khawatir istrinya ketakutan. Dengan memberanikan diri, Rian keluar dari rumahnya. Ia menoleh ke sekeliling. Tetap ada siapa-siapa di sana. Tapi tunggu dulu. Kedua mata Rian menangkap sesuatu yang aneh di bawah pohon kemenyan. Ia berjalan mendekati pohon, dan tepat di bawah batangnya ada helaian rambut panjang seukuran 1 meter terserak berantakan. Dahi Rian berkerut. Rambut siapa itu? Gumamnya dalam hati. Kemudian ada seseorang meludahi kepalanya dari atas pohon. Rian sontak saja mendongak, dan di sana ia melihat sesosok kuntilanak sedang duduk di dahan pohon sambil menggendong bayi. Rian berteriak ketakutan, lalu masuk ke dalam rumahnya. Nova terbangun mendengar teriakan Rian. "Ada apa, sayang?" tanya Nova yang seketika saja panik. Rian menelan ludahnya sendiri. Napasnya terengah-engah. Dahinya berkeringat. Bisa mungkin ia tetap tenang. Gak ada apa-apa, Nov. Nova penasaran. Ia membuka tirai jendela dan dilihatnya. Seorang wanita berdiri di depan pohon kemenyan sambil memandangi ke arah Nova. Itu jelas kuntilanak. Wajahnya tersenyum. Ia menggendong seorang bayi. "Sayang, itu kuntilanak." "Iya, Nov. Udah, ayo masuk ke kamar. Biarin aja, jangan kita ganggu." Tangan Rian bergetar, menuntun istrinya masuk ke dalam kamar. Tak lama setelah kejadian itu, Rian dan Nova mendengar suara tangisan bayi di halaman rumah. Itu terjadi di siang bolong. Suaranya bersumber dari pohon kemenyan. Warga berkerumun di halaman rumah Rian untuk mendengar tangisan itu. Bergantian, mereka menempelkan telinga
ke pohon kemenyan. Jadi, bagaimana ini Pak Rian? Iya Pak, jelas ada bayi di dalam batang pohon ini. Bang aja lah Pak. Warga berebut mengajukan saran. Kita kan sudah coba tebang, tapi pohon ini tak bisa ditebang bapak-bapak, kata Rian. Seorang lelaki muncul di tengah kerumunan warga. Ia tiba-tiba menempelkan golok ke batang pohon kemenyan. Wah, sekarang bisa nih Pak, kata lelaki itu. Rian mengerutkan dahi. Ia memperhatikan batang pohon yang baru saja ditebas. Ya sudah, kita tebang saja, timpal Rian. Tapi hati-hati, takutnya di dalam benar-benar ada bayi, tambah Rian. Mereka kemudian menebang pohon tersebut. Semakin terkupas permukaan batangnya, semakin terlihat kulit seorang bayi di sana. Ternyata ada ruang di dalam batang pohon itu. Sebuah tangan bayi terlihat bergerak-gerak. Pohon kemenyan berhasil ditebang tanpa melukai bayi di dalamnya. Jelas, itu bayi perempuan. Di perutnya masih ada tali ari-ari yang menempel. Semua orang kebingungan. Kenapa bisa ada bayi di dalam batang pohon kemenyan itu? Rian tiba-tiba ingat sesuatu. Ia langsung menyerahkan bayi itu pada Nova dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dengan tergesa, ia meraih handphone. Ia baru sadar kenapa dia tak tanyakan hal ini pada Farhan, rekannya yang pernah melakukan hal yang sama seperti Rian. Farhan, gue mau tanya sama lu, jawab jujur ya. Wah, ada apa nih tiba-tiba nonton gue? Farhan terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu. Anak lu itu lahir langsung dari kandungan istri lu apa enggak? Seketika nih, tak terdengar lagi suara sedang mengunyah di seberang telepon. Han, anak lu udah lahir? Tanya Farhan. Iya, dan gila banget, lahirnya dari pohon kemenyan. Sama Han, anak gue juga kayak gitu. Udah syukuri aja, yang penting sekarang udah punya anak kan. Rian sesekali menengok ke arah jendela. Warga masih berkerumun di sana, berebut ingin melihat bayi yang lahir dari sebatang pohon. Kenapa lo gak ngasih tahu gue dari awal? Lah, lu gak nanya, jawab Farhan singkat. Terus gue harus gimana? Ya lu rawat, itu anak lu. Kalau gak percaya, tes DNA aja. Maksudnya, gimana cara gue ngomong ke warga? Emang mereka tahu? Tanya Farhan. Gilahan, mereka kumpul di halaman rumah. Bayinya jadi tontonan. Ya lu bilang aja, bayinya mau lu pungut jadi anak. Rian terdiam. Ia kemudian menutup teleponnya dan bergegas keluar rumah. Bapak dan ibu mohon tenang. Begini, untuk sementara, bayi ini akan saya urus. Nanti akan saya konsultasikan ke dokter. Apakah bayi ini anak saya atau bukan? Karena bulan lalu, kandungan istri saya hilang. Kebanyakan dari mereka mengangguk. Jangan-jangan jagung bayi Bapak Rian digondol setan, Pak. Terus masuk ke pohon kemenyan ini, kata salah seorang emak-emak yang mengenakan daster coklat. Ya udah Pak Rian, kalau ada apa-apa, jangan sungkan minta bantuan kami ya, ujar seorang lelaki setengah bayar. Semenjak saat itu, keluarga Rian merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Mereka sudah melakukan tes DNA, dan memang benar, bayi itu adalah anak mereka. Ranting. Begitu Rian menamai anaknya. Nova setuju dengan nama tersebut. Terdengar asing dan menggambarkan kalau bayinya lahir dari sebatang pohon. Walaupun Ranting masih bayi, ia tidur terpisah kamar dengan orang tuanya. Rian ingin membiasakan agar anaknya tidak manja kelak. Di suatu malam, Rian terbangun. Tenggorokannya kering. Ia sangat haus dan beranjak ke dapur. Namun saat melintasi kamar Ranting, ia tak sengaja melihat pintu kamar anaknya terbuka.
Segera Rian menutupnya. Tapi mata Rian melihat hal ganjil di kamar Ranting. Keranjang tidur anaknya berayun-ayun perlahan, seperti ada yang menggoyangkannya. Rian urung ke dapur, kemudian mengintip dari balik pintu. Keranjang tidur itu masih berayun-ayun, dan tidak mungkin disebabkan oleh angin. Ia lantas masuk perlahan. Rian menoleh ke arah jendela yang masih tertutup rapat. Sekiranya hanya selangkah lagi dari keranjang bayi, ayunan itu berhenti dengan sangat tegas, seperti ada lengan yang menahannya. Jantung Rian mulai berdegup kencang. Perlahan ditengoknya isi keranjang itu. Ia mengembuskan napas lega. Bayinya masih ada dan sedang tertidur pulas. Kemudian ia membalikan badan hendak keluar dari kamar Ranting. Namun lagi-lagi, keranjang itu berayun-ayun sendiri. Kali ini sampai terdengar bunyi berdenyit. Rian menghentikan langkahnya, dan saat menoleh ke belakang, ada sosok kuntilanak di depan keranjang tidur Ranting. Kuntilanak itu sedang berdiri. Tangannya mengayunkan keranjang tidur. Jelas saja Rian terkejut. Ia panik, kemudian lari membangunkan istrinya. "Sayang, bangun sayang!" Rian mengguncangkan pundak Nova. Nova membuka matanya perlahan. "Ada apa sayang?" "Ranting." "Hah? Kenapa Ranting?" "Ada kuntilanak di kamar Ranting." Saat mereka masuk ke kamar Ranting untuk memeriksa kembali, kuntilanak itu sudah tidak ada. Segera Nova menggendong bayinya. Ia tak mau lagi Ranting dipisahkan dari kamarnya. Sampai Ranting tumbuh menjadi anak yang cantik, ia tetap tidur bersama kedua orang tuanya. Mereka tidak tahu kalau setiap malam saat mereka tertidur nyenyak, kuntilanak itu selalu datang menghampiri Ranting. Namun kebahagiaan Rian dan Nova tidak berlangsung lama. Saat Ranting berusia tepat 6 tahun, malam itu 4 komplotan rampok berhasil membunuh 2 orang warga yang sedang ronda. Tujuan mereka tentu rumah Rian, karena dari semua warga di sana, keluarga Rian lah yang terlihat paling kaya. 4 komplotan itu memanjat pagar rumah Rian. Mereka berhasil membobol pintu rumah. Perlahan, mereka juga berhasil membobol pintu kamar Rian. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka menghantam kepala Rian dengan sebuah palu. Rian pun terkapar tak berdaya. Dan sebelum Nova berteriak, mereka sudah mencekik lehernya. Tubuhnya meronta-ronta, kehilangan napas, dan tewas dengan keadaan mata melotot. Ranting terbangun. Salah satu dari mereka langsung menggendong anak itu dan melakban mulutnya. Kedua tangan Ranting diikat. Teman-temannya yang lain menggeledah penjuru kamar, mencari barang-barang berharga apapun yang bisa dibawa. Uang perhiasan dan handphone berhasil dirampas. "Anak ini kita apakan?" tanya orang yang menggendong Ranting. Anak itu meronta-ronta, matanya berair. "Bunuh saja," kata salah seorang dari mereka. Rian ternyata masih sadarkan diri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengangkat wajahnya ke arah laki yang sedang menggendong Ranting. "Mohon, jangan bunuh dia." Arau. Suara itu keluar dari mulut Rian. "Alah, banyak bacot." Lelaki yang menggenggam palu menghantam kepala Rian bertubi-tubi, hingga batok kepalanya pecah. Darahnya tercecer kemana-mana. Dia tewas mengenaskan. "Siapa yang berani bunuh anak ini?" tanya lelaki yang menggendong Ranting. "Letakkan anak itu di lantai," suruh salah seorang dari mereka. Entah apa yang terjadi. Keesokan paginya, keempat rampok itu terkapar mati. Di perutnya terburai. Darah memenuhi lantai. Ranting berdiri di atas tubuh perampok itu. Wajahnya merah oleh bercak darah. Warga heboh mendapati Ranting selamat dari pembunuhan. Mereka juga heran, siapa yang membunuh para perampok itu dengan cara yang sangat sadis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, untuk sementara waktu, Ranting tinggal bersama Pak Sunario, seorang ketua RT. Dia sudah coba menghubungi pihak keluarga Ranting, tapi
Tapi tak ada yang mau mengurus anak itu. Mereka malah memperebutkan harta Rian yang padahal seharusnya jadi hak Ranting. Rumah orang tua Ranting dijual tanpa sepengetahuan Pak Sunaryo. Mereka enggan mengurus Ranting karena tahu kalau Ranting lahir secara tidak wajar dari batang pohon kemenyan, dan itu menakutkan bagi mereka. Di sisi lain, keluarga Pak Sunaryo tidak sanggup lagi kalau harus mengurus Ranting sampai dewasa, karena ia juga punya 6 anak yang harus diurus dan dibiayai. Setelah 3 bulan tinggal bersama keluarga Pak Sunaryo, Ranting dibawa ke kantor kelurahan. "Bawa ke panti asuhan aja, Pak. Di sana kehidupan Ranting pasti terjamin," kata staf di kantor itu. "Wah, betul juga. Panti asuhan mana yang bisa menerima Ranting? Apakah ada biayanya?" "Ke Bening Kasih aja. Saya kenal dengan kepala yayasannya. Gratis kok, Pak." Hari itu juga Ranting berkemas. Jadi antar Pak Sunaryo ke panti asuhan. Tas besar berisi pakaian Ranting digendong Pak Sunaryo. Sementara Ranting punya menjinjing sebuah boneka kelinci warna putih kesayangannya. Mereka naik angkot menuju panti asuhan. Perlahan angkot menjauh. Ranting dari belakang kaca angkot memperhatikan rumahnya yang sudah dimiliki orang lain. Air mata menetes hangat membasahi pipi Ranting. Ranting berdiri di depan gerbang panti asuhan. Cat gerbangnya berwarna hijau yang mulai memudar. Pintu gerbangnya juga sudah berkarat. Engselnya mengeluarkan bunyi nyaring kalau digerakkan. Anak-anak berlarian di halaman panti yang cukup luas. Ada yang bermain ayunan, main bola plastik, main karet. Melihat keramaian itu, Ranting mulai merasa takut. Ia sebenarnya masih ingin tinggal bersama keluarga Sunaryo. "Lihat Ranting, mereka nanti akan jadi teman-teman kamu." Ranting tidak menjawab. Wajahnya terlihat ketakutan. Seorang perempuan gemuk yang umurnya sekitar 40 tahun melangkah perlahan ke arah Ranting. Rambutnya sebahu. Baju kemeja yang ia kenakan bermotif kotak-kotak hitam dan hijau tua. Rambutnya hitam, mungkin saja disemir. Senyumnya mengembang ramah ke arah Ranting. Perempuan itu biasa dipanggil Bu Hida. Ia adalah salah satu pengurus panti asuhan. "Selamat datang, Pak." "Wah, kamu Ranting ya?" Ranting tidak menjawab, juga tidak mengangguk. Pandangannya penuh waspada terhadap wanita itu. "Ya Bu, saya Sunaryo yang mau menitipkan Ranting di panti asuhan ini." "Oh iya, tadi staf kelurahan telepon saya dan kami udah bicara panjang soal Ranting." "Iya Bu, sebenarnya saya masih ingin Ranting tinggal di rumah, tapi keuangan saya terbatas dan semua saudara Ranting tidak mau mengurusnya. Kasihan sekali anak secantik Ranting malah ditelantarkan. Bapak tenang aja. Ranting sekarang berada di tempat yang tepat kok." Pak Sunaryo mengangguk. Senyumnya mengembang. Bu Hida mengajak mereka berdua masuk ke halaman panti. Beberapa anak yang sedang berlarian tiba-tiba berhenti. Ranting berhasil menjadi pusat perhatian mereka. Dipandangnya seperti itu membuat Ranting tidak nyaman. Ia tertunduk sambil terus memeluk erat bonekanya. Mereka melewati pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Ada 2 buah yang jatuh akibat terlalu matang. Ranting sembari memperhatikan buah itu sambil terus berjalan. Mereka masuk ke dalam kantor. Bu Hida menyerahkan sebuah formulir data diri. Untung saja Pak Sunaryo membawa kartu keluarga milik Ranting. Dengan perlahan, ia mengisi formulir tersebut. Setelah selesai, Bu Hida mengambil sebuah paket besar yang dibungkus rapi menggunakan plastik. Paket itu berisi kebutuhan dasar Ranting untuk di asrama nanti, seperti alat-alat mandi, baju muslim, sendal, sepatu, dan baju sekolah. "Ranting nanti sekolah ya, semua kebutuhan kamu ada di sini." Bu Hida menyentuh paket itu. Seperti biasa, Ranting tidak mengangguk, juga tidak berbicara apapun. "Ya, terima kasih Bu Hida," jawab Pak Sunaryo. "Ayo, Ibu antar ke kamar kamu." Mereka kemudian beranjak menuju asrama.
melewati koridor yang ramai oleh anak-anak kecil yang sedang berlarian kesana kemari. Mereka tiba di sebuah kamar yang cukup besar. Di sana berjejer tempat tidur bertingkat. Ada 3 anak kecil yang sedang bermain bola bekel di lantai. Nah, ini tempat tidur kamu. Bu Hida menunjuk sebuah ranjang bertingkat. Di bawahnya Intan, lanjutnya. Intan. Ranting akhirnya bersuara. Kepala seorang anak perempuan yang rambutnya dikucir tiba-tiba muncul dari atas ranjang. Ia terlihat pucat dan tidak sebahagia anak-anak lainnya. Itu dia. Hai Intan, kamu bakal punya teman baru nih, namanya Ranting. Bu Hida melambaikan tangan pada Intan yang masih memandanginya dengan datar. Yang betah ya Ranting, Bapak doakan semoga kamu jadi anak yang sukses, kata Pak Sunaryo. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja sama ibu ya sayang, tambah Bu Hida. Baiklah Bu, apa masih ada berkas yang harus saya isi? Oh, tidak ada Pak. Kalau begitu, saya pamit aja Bu. Oh iya Ranting, nanti Bapak akan rajin nengok kamu, jadi jangan khawatir ya. Ranting mengangguk dan mengantar Pak Sunaryo sampai ke gerbang panti. Lelaki yang selama ini sudah berbaik hati padanya, sekarang pergi meninggalkannya di panti asuhan. Angkot yang membawa Pak Sunaryo perlahan menjauh sampai tidak terlihat lagi oleh Ranting. Jam 9 malam, semua anak masuk ke kamarnya masing-masing. Ranting bergegas ke tempat tidur, menyelimuti diri sambil memeluk boneka kesayangannya. Itu boneka yang dibelikan ibunya dulu. Ia tidak mau jauh dari boneka itu. Ranting mencoba untuk memejamkan mata, tapi tiba-tiba Bu Hida muncul dan membedaknya. Bangun, enak aja tidur. Dia membawa seorang anak perempuan yang mengenakan gaun merah. Ini tempat tidurnya Bunga, kamu turun dulu. Bunga adalah anak baru yang baru saja masuk ke panti. Penanggungnya memberikan uang pada Bu Hida, seperti Pak Sunaryo yang hanya modal isi formulir. Ranting ditarik paksa. Ia kemudian dibawa ke sebuah gudang kecil yang ramah. Di sana hanya ada kasur lantai yang sudah apek dan bantal bau tengik. Ia sudah sangat lelah, lalu memaksakan diri untuk tidur. Sesekali Ranting terbatuk-batuk karena ruangan itu berdebu. Dan dari sudut ruangan itu muncul bayangan kuntilanak yang memperhatikan Ranting. Dan ceritanya pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran lanjutin ceritanya, jangan lupa tonton Anak Kemenyan di part selanjutnya.